Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Ya, sekarang kita lagi mau masuk ke minggu kedua bulan puasa. Gimana so far puasanya teman-teman? Semoga aman-aman aja, lancar-lancar aja sampai nanti ya pas Lebaran. Nah, ini gua lagi ngadem ya karena kan kita harus berhemat energi di bulan puasa ini. Nah, sambil gua pengen nunjukin nih, gua habis unboxing ada satu handphone baru yang pastinya ini sangat-sangat menarik untuk kita bahas. Yes, ini adalah Nothing Phone 2A. Nothing Phone 2A ini belum lama rilis dan akhirnya sudah nongol di Indonesia. Ini gue beli di Tokopedia, di salah satu toko langganan gue ya, di Bili lagi. Kalau teman-teman kepo, pengen beli berapa harganya, gue drop linknya di deskripsi. Kemarin gue sempat unboxing ya, udah gue bikinin videonya di Reels. Jadi paket handphonenya itu dia datang dengan kotak yang nggak terlalu besar. Tapi cara membukanya adalah unik ya, karena harus disobek. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen box handphonenya tetap rapi, ini nggak bisa. Karena kita mau nggak mau harus merusak segelnya. Kemudian di dalamnya kita dapat juga kabel yang uniknya ujungnya itu transparan ya, C2C. Dan juga ada SIM ejector yang sama ya, ujungnya juga transparan. Udah itu aja isinya, kita sayangnya tidak dikasih charger. Dan untuk anti goresnya ini sudah terpasang bawaannya. Tapi sebelum kita bahas handphonenya, gue pengen share informasi yang cukup penting ya, karena ada satu aplikasi yang recommended banget, wajib buat teman-teman coba download. Karena ini bakal berfungsi buat kita pakai di bulan puasa kayak gini, namanya DD Apps. Nah, DD Apps ini adalah dompet duafa. Bisa teman-teman cari di Google Play atau Apple App Store. Jadi ini adalah satu aplikasi yang banyak banget manfaatnya. Ada jadwal waktu sholat, ada Quran digital, ada kalkulator zakat, terus bisa tanya jawab seputar agama sama ustadz, sampai bisa berdonasi juga ya tentunya. Nah, tampilan interface-nya ini clean, simple, easy to use, nggak bikin bingung dan nggak bikin berat handphone kita. So yang pengen nambah-nambah pahala di bulan puasa, langsung gas aja download. Linknya juga gua drop di deskripsi. Oke, kita balik lagi bahas handphonenya. Jadi hal pertama yang paling menarik dari Nothing Phone 2A udah pasti adalah desainnya, karena ini memang jadi jualan utamanya. FYI, ketika pegang atau pakai handphone ini, gue langsung berasa familiar ya sama iPhone 15 Pro Max. Karena memang kalau dilihat dari form factornya, dari dimensinya ini mirip-mirip. Cuma yang paling membedakan adalah materialnya ya tentunya. Kalau ini kan pakai titanium, ya ini dia masih pakai polikarbonat ya, yang didesain dengan transparan kayak gini. Otomatis bobotnya juga jadi lebih ringan. Kalau iPhone 15 Pro Max itu 221 gram, ini dia cuma 190 gram. Jadi sekitar 30 gram lebih ringan, dan itu berasa banget ya. Yang juga gua suka adalah desain ya, backdoornya tentunya dia model transparan gini ya. Dia ada motif kayak apa ya, kayak ada selotep putih, atau bisa dibilang kayak heat pipe ya, jalur untuk membuang panas yang dikombinasikan dengan kameranya. Ini ada yang bilang kayak matanya Wall-E, ada juga yang bilang kayak hidungnya babi ya gitu. Lucu banget sih, menurut gue ini menarik banget ya. Dan tentunya ada 3 lampu LED glip ya, kalau Nothing bilang ya, kita bisa nyalain dengan mengakses, ada fitur dari jendela notifikasi, itu namanya glip ya, glip interface. Nah, di sini kita bisa atur ada 3 tingkat brightness. Di sini kita tentunya bisa pakai selain untuk ringtone ataupun notifikasi, bisa juga dipakai untuk timer, misalkan kayak countdown ya, kita misalkan lagi ngerebus telur ya, pengen bikin telur setengah mateng selama 3 menit. Nah, nanti ini lampunya akan nyala, kemudian dia akan perlahan-lahan turun sampai waktunya habis dan lampunya akan mati. Nah, ini juga bisa kita pakai lampunya ketika kita mendengarkan musik ya, ataupun video di YouTube. Jadi ketika kita sambil nonton YouTube atau dengerin musik, lampunya ini akan terus nyala sesuai dengan ritme atau suara yang sedang diputar. Oke, selain desain dan lampu klipnya yang sangat-sangat menarik, itu gue juga cukup terpesona ketika gue melihat layar dari Nothing Phone 2A ini ya, karena dia resolusinya tajam, terus vibran juga. Jadi dia sudah pakai panelnya itu AMOLED 120 Hz Full HD Plus
support HDR10 Plus dengan brightness-nya 1300 nit. Untuk dimensinya sendiri 6,7 inci ya, dan yang nggak kalah penting adalah bezelnya ini tipis dan juga simetris. Ini adalah suatu kenikmatan ya buat kita untuk melihat layar belakangnya. Enak, backdoor-nya cakep banget, unik, anti mainstream. Ketika melihat layarnya, bagian depannya juga selain berkualitas tapi juga dengan bezel yang tipis dan simetris dengan punch hole yang bulat ya, itu mantap banget experience-nya. Ditambah lagi kenikmatan ketika memandang layarnya, kita melihat interface-nya ya. Interface-nya ini menarik ya, Nothing OS yang versi terbaru ini. Kenapa? Karena dia punya ciri khas ya. Jadi ketika kebanyakan handphone lain itu jarang bermain widget, nah ini dia mengedepankan widget. Jadi tampilan home screen itu akan dipenuhi dengan banyak widget yang unik ya. Desainnya itu seperti dot pixel, bahkan tulisannya juga ya, font yang dipakai by default adalah modelan dot pixel yang beda dari yang lain. Dan juga satu hal yang fleksibel banget di Nothing OS ini adalah kita bisa pakai icon pack custom third party. Jadi icon pack yang ada di Play Store itu mau yang gratis ataupun berbayar itu rata-rata kompatibel dan bisa dipakai di sini. Itu benar-benar enak banget tanpa harus pakai launcher tambahan ya. Kemudian juga ketika kita akses setting wallpaper, di sini ada beberapa fitur. Salah satu yang menarik adalah AI wallpaper. Jadi dia bisa generate AI wallpaper sesuai dengan tema-temanya. Nanti kita bisa mendapatkan random picture yang tentunya ini bagus-bagus. Kemudian bisa ditambah efek glass, bisa ditambah efek blur dan lain-lain yang menjadikan handphone kita itu unik banget, beda dari yang lain. Nah, untuk OS-nya sendiri dia sudah Android versi 14. Baru sehari gua pakai handphone ini sudah dapat 2 kali update OS, yang mana salah satu perbaikannya itu selain di glipnya, di lampu glip, terus juga ada di kamera, terus juga ada di interface ya, bug-bug kayak gitu diminimalisir. Dan sejauh ini gue pakai ini bener-bener enak banget, experience-nya itu sama seperti menggunakan handphone flagship. Ketika kita scroll, kita buka tutup aplikasi, itu jujur gue sama sekali nggak nemu ada lag ataupun delay yang sejenisnya. Experience lain yang mirip-mirip seperti flagship yang ada di handphone ini adalah vibrate-nya ya, haptic feedback-nya. Jadi ketika kita pakai untuk ngetik itu enak banget, tactile banget, dan bahkan setelah update itu kita dapat ada 3 tingkatan vibrate. Kemudian juga kualitas speakernya ini kan dia sudah dual stereo ya, kualitasnya itu juga enak ya, rich banget. Gimana dengan hardware-nya? Jadi Nothing ini nggak mau ngasih yang setengah-setengah, walaupun bukan yang terbaik ya. Ingat ya, Nothing Phone 2A ini adalah handphone kelasannya mid range, makanya dia pakai chipsetnya ini untuk pertama kali dia nggak pakai Qualcomm, tapi yang dipakai adalah MediaTek Dimensity 7200 Pro. Ini sudah 5G, sudah 4 nanometer basisnya, dan baterainya 5000 mAh di 45 watt. Nah, kalau ngomongin kamera, si Nothing ini masih bandel ya, dia kekeh pakai 2 lensa aja. Padahal gua ngarepnya tuh paling nggak dikasih lensa tele ya, tapi ternyata tidak. Jadi setupnya adalah main kameranya 50 megapiksel dengan OIS, kemudian secondary-nya 50 megapiksel ultra wide tanpa OIS. Nah, karakter kameranya ini setelah gua coba-coba motret, sebenarnya ini bukan tipikal yang gua suka ya. Dia salah satu fitur unggulannya adalah Ultra HDR untuk menangkap dynamic range yang lebih detail ya. Menurut gua itu hasilnya memang cukup oke, tapi kalau kita bicara detail ketika kita motret muka orang ataupun benda dari jarak close up, itu hasilnya menurut gua harusnya bisa lebih baik lagi. Kemudian juga kalau kita foto di kondisi yang minim cahaya, itu hasilnya menurut gua ya so far terlihat cukup ngedrop dibandingkan ketika kita motret di tempat yang cahayanya sudah proper. Alhamdulillah ya, hari ini cuacanya luar biasa ya, panasnya tuh nyengat banget tuh teman-teman. Lihat awannya sangat
mencolok. Nah ini ngomong-ngomong perekaman 4K 30 fps adalah resolusi maksimal dari Nothing Phone 2a, dan saat perekaman seperti ini kita bisa zoom 1 atau 2 kali tuh kayak gini. Digital ya pastinya karena kan dia nggak punya lensa tele. Kita akan coba untuk jalan ya, karena dia punya OIS yang masih oke lah, cukup smooth lah, walaupun nggak smooth banget. Kita coba lari dikit aja ya, lagi puasa bos. Oke, dari viewfinder cukup stabil, nggak terlalu parah. Nah kalau yang ini pakai Full HD 60 fps ya, kita coba lari. Gimana kualitasnya? Nah ini untuk kamera depannya dia bisa Full HD 60 fps. Nah sayangnya nggak bisa 4K, tapi ya 60 fps untuk kamera depan ya. Untuk handphone mid range masih cukup oke lah. Dynamic range-nya juga ya walaupun nggak cetar-cetar banget, tapi at least masih kelihatan oke lah ya. Stabilisasinya kalian nilai sendiri lah. Oke, gua rasa kayak cukup ya pembahasan untuk Nothing Phone 2a ini ya, unboxing dan juga sedikit impresi awal gua pakai. So far bisa gua bilang dari apa ya yang ditawarkan si Nothing Phone 2a ini semuanya hampir sangat-sangat menyenangkan ya. Terutama untuk desainnya, kapan lagi kita bisa pakai handphone yang se eye catching ini, apalagi yang warna putih ya. Kalau hitam gue belum nyoba, tapi menurut gue warna putih ini terlihat jauh lebih menarik, bisa bikin orang-orang yang sekeliling kita itu nengok, apalagi kalau lampunya lagi nyala ya. Terus juga untuk UI-nya itu juga ya selera sih ya, tapi gue pribadi suka karena juga unik ya, beda dari yang lain, dan form factor-nya juga mengingatkan gue akan iPhone 15 Pro Max, yang artinya nggak perlu adaptasi terlalu jauh lagi karena kan orang ya rata-rata pakai iPhone 15 Pro Max ini udah oke lah ya, nggak terlalu gede-gede banget, dan ini juga lebih enteng. Paling yang kalaupun perlu ada peningkatan adalah kameranya yang menurut gua ini harusnya bisa di-adjust dengan lebih baik lagi. Tapi mengingat harganya di luar sana juga ya berapa ya, kayaknya murah ya, mungkin sekitar 3-5 jutaan ya. Overall menurut gua ini adalah sebuah handphone yang anti mainstream yang worth it buat diburu.